Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kabar kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik pada lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan terdapat sebuah diagram kartesius. Pada diagram tersebut terdapat sebuah lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Pada lingkaran tersebut terdapat 3 buah titik. Yang pertama terletak di dalam lingkaran. Titik Q terletak pada lingkaran dan titik R terletak di luar. Titik-titik tersebut dipengaruhi oleh jarak titik tersebut terhadap titik pusat. Perhatikan, titik P berada di dalam lingkaran. Titik P jaraknya terhadap titik pusat kurang dari jari-jari, sehingga titik P berada di dalam lingkaran. Q berada pada lingkaran. Yang ketiga, jarak titik R terhadap titik pusat lebih dari jari berada di dalam lingkaran jika jarak titik TP kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, jika jarak dari TQ kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal. Tentukan kedudukan posisi titik P 0,0 terhadap lingkaran L berikut. Yang pertama, diketahui sebuah titik yaitu P 2,3 dengan persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, pada contoh soal ini, yang diketahui adalah sebuah titik. Kemudian, yang ditanya kedudukan titiknya. Seperti itu. Jadi penyelesaiannya perhatikan. Titik P-nya 2,3 dan persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Titik P 2,3 berarti 2-nya jadi si X, 3-nya jadi si Y. Nilai X yaitu 2, kita substitusikan ke bentuk 13 lebih dari 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa titik P 2,3 terletak di luar lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Seperti itu. Contoh kedua. Diketahui titiknya adalah negatif 6 dan persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 40. Sama seperti jalan yang tadi. Misal, negatif 1 sama dengan X dan 6 sama dengan Y. Negatif 1 sama dengan X. Negatif 1 kita substitusikan ke bentuk X kuadrat. Sehingga menjadi negatif 1 kuadrat. Ditambah 6 sama dengan Y. 6 kita substitusikan ke bentuk Y kuadrat. Menjadi 6 kuadrat. Berarti 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 37 ya. Nah, kita lihat 37 dengan 40 kan contoh soal selanjutnya. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai N apabila titik PA, B terletak pada lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, pada contoh soal ini diketahui kedudukan lingkarannya. Kedudukan lingkarannya di mana? Terletak pada lingkaran. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya adalah titik. Titiknya berapa? Kebalikan dari contoh soal yang tadi. Kalau yang tadi titiknya diketahui, kedudukannya berapa? Kalau sekarang kebalikannya.
kedudukannya yang diketahui, titiknya berapa. Seperti itu. Oke, contoh soal yang pertama. Titik P n,3 dan persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 45. Dan persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 45. Nah, penyelesaiannya mari kita lihat bersama. Diketahui titik P yaitu n,3 dan L sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 45. Kemudian n sama dengan x, 3 sama dengan y. Nilai n kita substitusikan ke bentuk x kuadrat menjadi n kuadrat. Ditambah 3 sama dengan y, berarti 3 kita substitusikan ke bentuk y kuadrat menjadi 3 kuadrat. Sama dengan 45. Berarti bentuknya menjadi n kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 45. Sehingga n kuadrat ditambah 9 sama dengan 45. N kuadrat sama dengan 45 dikurang 9. Dan hasil akhirnya yaitu n kuadrat sama dengan 6 atau n sama dengan plus minus 6. Berarti kesimpulannya titik 6,3. Selanjutnya diketahui titik P negatif 1,4 dengan persamaan lingkaran yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2. Nilai negatif n sama dengan x, 4 sama dengan y. Negatif n kita substitusikan ke bentuk x kuadrat menjadi negatif n kuadrat. Ditambah 4 sama dengan y. 4 kita substitusikan ke bentuk y kuadrat menjadi 4 kuadrat. Sehingga penjabarannya bisa kita lihat seperti di tayangan berikut. Pada lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2. Atau titik negatif 2,4 terletak pada lingkaran dengan persamaan yaitu x kuadrat. Nah, contoh soal yang ketiga ini sama seperti contoh soal yang kedua. Diketahui kedudukan titik dan yang ditanya nilai titiknya berapa. Bedanya dengan contoh soal kedua, kedudukan titik pada lingkaran pada soal kedua adalah pada lingkaran. Sedangkan pada contoh soal yang ketiga, kedudukan titik lingkaran yang diketahui terletak di dalam dan di luar lingkaran. Kita perhatikan contohnya. Titik A negatif 4, n terletak di dalam lingkaran. Negatif 4, n titiknya terletak di dalam lingkaran diketahui. Dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 20. Nah, yang mau kita cari adalah nilai n-nya ya. Oke, berarti negatif 4 sama dengan x. N sama dengan y. Berarti negatif 4 kita substitusikan ke bentuk x kuadrat menjadi negatif 4 kuadrat. Ditambah n sama dengan y. Berarti n kita substitusikan ke y kuadrat menjadi n kuadrat. Karena titik tersebut berada di dalam lingkaran, maka nilai x kuadrat ditambah y kuadrat pasti kurang dari 20. Karena di sini persamaannya diketahui 20. Pasti kurang dari 20. Nah, melalui penjabaran berikut maka diperoleh n berada di antara negatif 2 sampai 2. Seperti itu.
Kemudian contoh yang kedua, titik P negatif N akar 3 terletak di luar lingkaran dengan persamaan L, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12. Titik P negatif N, akar 3. Berarti negatif N menjadi X dan akar 3 menjadi Y. Langkah selanjutnya, negatif N disubstitusikan ke bentuk X kuadrat menjadi negatif N kuadrat, dan akar 3 kita substitusikan ke bentuk Y kuadrat menjadi akar 3 T. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kedudukan titik pada lingkaran yang berpusat di titik T, A, B. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan, pada diagram Kartesius terdapat sebuah lingkaran yang berpusat di titik A, B. Seperti ini. Nah, pada lingkaran ini terdapat 3 buah titik. Keberadaan titik P, Q, dan R dipengaruhi oleh jarak titik tersebut terhadap titik pusatnya. Nah, jika titik T, P kurang dari jari-jari, maka titik P berada di dalam lingkaran. Jika jarak titik T ke Q sama dengan jari-jari, maka titik Q terletak pada lingkaran. Jika jarak titik T ke P lebih dari R, maka titik R berada di luar lingkaran. Sama seperti yang tadi ya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka dapat disimpulkan bahwa titik P terletak di dalam lingkaran jika jarak T P kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat kurang dari R kuadrat. Yang kedua, titik R, titik Q terletak pada lingkaran jika jarak titik TQ kuadrat sama dengan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ketiga, titik R terletak di luar lingkaran jika jarak X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat lebih dari R kuadrat. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Diketahui persamaan lingkaran adalah X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 8. Tentukan kedudukan titik P negatif 1,1, Q negatif 2,1, dan R 1,2 terhadap lingkaran. Berarti pada soal ini yang diketahui adalah persamaannya titiknya. Berarti pada soal ini yang diketahui adalah yang pertama persamaannya dan yang kedua adalah titiknya. Dan yang ditanya adalah kedudukan titiknya. Kedudukan negatif 1,1 berada di mana? Kedudukan negatif 2,1 berada di mana? Kedudukan titik P berada di mana? Q di mana? Dan R di mana? Seperti itu. Yang pertama, untuk titik P negatif 1,1 dengan persamaan lingkaran X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 8. Penyelesaiannya bisa kita lihat pada ilustrasi berikut. Sekian pembahasan tentang kedudukan titik pada lingkaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.